Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama di room ini selama kurang lebih 2 JP atau 2 jam pelajaran di Sinkronus bersama Ibu Faradila. Dan baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan saja kepada Ibu Faradila untuk memberikan materi pada pagi hari ini dan saya mohon untuk kerjasamanya menyimak dengan baik. Kepada Ibu dengan hormat saya persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Apa suara saya Waalaikumsalam kedengaran? warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jelas ya. Baik. Jadi, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada BPSDM yang telah mengundang kami untuk membersamai teman-teman dari Provinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatan Sinkronos ini, yang mana Sinkronos ini dilakukan tentu saja sebelum tatap muka. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya oleh tim pengelola pelatihan bahwa sistem kita di pelatihan PBJP level 1 ini tentu saja dimulai dari kelas mandiri dulu, jadi pembelajaran mandiri. Nah, ini yang kadangkala ya kita sebagai PNS khususnya ketika pembelajaran mandiri ini biasanya kita ini ya terlalu apa mungkin menyepelekan seperti itu ya. Jadi menganggap hanya belajar mandiri kok. Mungkin apa capek-capek mau baca-baca itu modul kan? Karena modul itu lumayan tebal ya Bapak Ibu. Padahal salah satu tips untuk lulus ujian kalau memang Bapak Ibu di sini betul-betul mau lulus karena ada yang ujian itu biasanya hanya karena di ini ya di apa disuruh sama pimpinan begitu ya, tidak punya motivasi sendiri untuk lulus. Nah, kalau Bapak Ibu punya motivasi untuk lulus, tentu saja Bapak Ibu perlu tahu triknya. Dalam hal ini, trik atau tips yang pertama supaya bisa lulus ini tentu saja harus baca modul, ya. Jadi bukan sekedar tryout Bapak Ibu, tapi modul itu harus dibaca. Karena soal ujian itu semuanya dari modul Bapak Ibu. Jadi semua yang ada di modul ya itu di situ jawabannya ada gitu. Apalagi ujiannya kan sistemnya open book ya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka modul dan tentu saja kalau buka modul itu modulnya ada dikasih tanda. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di channel YouTube saya membagikan ada namanya rumus 12 ya Bapak Ibu, yang mana di rumus 12 itu merupakan tips trik untuk lulus ujian. Modul yang dibawa pada saat ujian itu yang sudah dikasih sticky note dan sudah dikasih warna, dikasih stabilo begitu ya. Jadi dikasih stabilo di poin-poin penting. Nah, ini masalahnya kita kalau mau ujian tanpa baca modul, pas mau ujian kita pikir kan oh, hanya open book kan gampang kan? Padahal pada saat mau open book itu kita bingung mau cari di mana jawabannya karena modulnya itu betul-betul tebal Bapak Ibu. Jadi perlu dikasih poin-poin. Nah, poin-poin penting ini yang akan kita pelajari, yang akan saya spill di kelas Sinkronos pada hari ini. Dan ini saya sudah dijadikan host ya. Oke. Jadi untuk sinkronos kita, ini tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi saya salah satu fasilitator PBJP di LKPPRI. Saya juga merupakan advisor, mediator ya, konsiliator di LKPP. Dan kompetensi saya saat ini saya merupakan fasilitator PBJP level 1, level 2 dan juga level 3, juga mediator dan kalau CCMS ini dari BNSP ya Bapak Ibu. Ini merupakan kompetensi di bidang spesialisasi manajemen kontrak seperti itu. Jadi saya kompetensi saya lebih ke kontrak sebenarnya. Nah, untuk materi PBJ tentu saja seperti yang Bapak Ibu sudah baca di modul yang sudah dipegang masing-masing, yang sudah diunduh di e-learning, ini ada 6 modul yang harus ya, yang perlu Bapak Ibu kuasai supaya bisa lulus pada saat ujian nanti. Untuk modul pertama, modul pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, di sini merupakan materi dasar Bapak Ibu.
Tapi di materi dasar ini, karena bank soal ujian itu ada banyak ya, jadi ada ribuan bank soal LKPP. Jadi beda-beda antara satu peserta ujian dengan peserta ujian yang lain. Ada peserta ujian yang soal ujiannya itu yang 100 nomor itu didominasi oleh modul satu Bapak Ibu. Jadi walaupun ini hanya materi dasar, tapi ada ya berdasarkan teman-teman yang sudah ujian, itu mereka cerita bahwa wah saya kebanyakan soal-soal dari modul satu sekitar 40% ya, itu dari modul satu. Tapi ada juga yang kebanyakan diambil dari modul 2, modul 3 dan juga modul 4 ya. Modul 5 juga ada tapi biasanya porsinya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Yang mana untuk modul 2, 3, 4 dan 5 ini khususnya yang 3 modul ya, modul 2, modul 3, modul 4 ya, atau modul perencanaan, modul pemilihan penyedia dan juga modul kontrak. Ini komposisi soal ujiannya paling banyak sekali dari sini. Dan ini soal-soal yang lumayan ini ya membutuhkan waktu yang agak lama untuk kita berpikir. Karena biasanya soal-soalnya adalah soal-soal identifikasi, soal-soal analisa seperti itu Bapak Ibu. Dan ada juga modul untuk pengantar manajemen rantai pasok. Ini yang menurut saya tidak terlalu sulit, tapi banyak yang salah menjawab di materi pengantar manajemen rantai pasok ini karena banyak istilah-istilah asing yang perlu dihafal sebenarnya ya kalau untuk SCM atau MRP ini. Kita mulai dari modul satu untuk modul pengantar. Nah, ini masih pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Di modul pengantar ini ada 12 pokok pembahasan. Saya sangat berharap Bapak Ibu sudah selesai membaca modul ya, khususnya modul satu ini, dasar-dasar pengadaan yang ada di modul satu. Dimulai dari definisi, ini apakah sudah dihafal kalau bisa ya, yang definisi PBJP minimal dipahami, yang mana untuk definisi pengadaan barang jasa pemerintah itu kata kuncinya. Nih kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sulit menghafal ya gitu. Jadi cukup ingat kata kunci ini, cari di dalam modul, Bapak Ibu stabilo, kemudian kasih sticky note. Karena definisi ini masuk di dalam kisi-kisi soal ujian. Sering kali keluar di nomor satu, gitu ya. Nah, untuk definisi pengadaan barang jasa, tentu saja kata kuncinya itu ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama, pengadaan itu ya kegiatan PBJP itu dilaksanakan oleh KLPD. Itu kata kunci pertama. Jadi cari di modul KLPD itu yang Bapak Ibu stabilo. Siapa tahu nanti lupa pada saat ujian. Jadi kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah bukan pemerintah daerah. Jadi beda ya, perangkat daerah berarti OPD-nya dengan pemerintah daerah ya gitu. Artinya, ketika ada kegiatan ya, yang namanya pengadaan ini berarti mengadakan barang atau jasa, begitu kan? Di setiap kementerian ada ya, kemudian di lembaga ada, di masing-masing perangkat daerah, di Dinas Pendidikan, di Dinas Bina Marga, itu masing-masing ada pengadaannya. Yang bersumber dari APBN atau APBD itu kata kunci kedua yang perlu distabilo di dalam modul yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Itu kata kunci ketiga yang perlu distabilo di dalam modul. Jadi gitu ya triknya untuk supaya trik untuk lulus. Karena kalau kita menghafal biasanya kan lupa kan pada satu ujian. Kita dibekali dengan modul. Bawa pada saat ujian karena open book, tapi di stabilo dikasih sticky note. Supaya kalau lupa tinggal buka sticky note-nya. Oh ini definisi PBJ, langsung buka, itu mata langsung fokus ke yang warna-warna kuning, stabilo. Jangan pakai warna hijau ya atau pink. Biasanya itu bikin sakit mata gitu. Kalau kita habis lihat komputer, layar komputer untuk soal ujian, kemudian kita lihat modul yang stabilonya warna pink, biasanya sakit kepala kita gitu, mengurangi konsentrasi. Tapi kalau pakai warna kuning atau warna oranye, oh, itu yang akan membangkitkan sampai fokus, begitu Bapak Ibu. Nah, itu sekedar trik ya, trik dan tips gitu. Pembuka dari saya, khususnya untuk definisi PBJ. Kemudian yang kedua, ruang lingkup PBJ. Ini paling penting sekali karena jarang sekali tidak keluar di soal ujian. Kalau Bapak Ibu sudah kerjakan tryout, mungkin di situ dilihat di nomor-nomor awal ya, nomor-nomor pembuka itu sering kali ditampilkan ya terkait ruang lingkup PBJ ini. Yang mana untuk ruang lingkup PBJ itu kan dibagi atas dua ya, dari instansinya yang tadi KLPD
dan juga dari sumber pembiayaannya atau dari anggarannya, begitu ya, dari APBN tadi, dari APBD ya, dari pinjaman dalam negeri atau pinjaman luar negeri, hibah dalam negeri atau hibah luar negeri yang diterima oleh pemerintah baik pusat maupun daerah ya, dan kemudian dikelola gitu. Nah, itu masuk dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang harus mengikuti peraturan Presiden nomor 16 2018 beserta perubahannya. Dalam hal ini sudah satu kali perubahan yaitu Perpres 12 2021 dan saat ini sedang disusun rancangan perubahan kedua. Kita masih menunggu Bapak Ibu ya. Jadi ujiannya nanti ini masih pakai Perpres 16 2018 dan 12 2021. Seperti itu. Jadi fokusnya ke 12 2021 Bapak Ibu. Kalau di Perpres 1221 ada pasal yang tidak muncul berarti masih ini ya, masih berlaku yang lama seperti itu ya. Nanti dibuat apa dilihat konsolidasi Perpres 16 18 dan juga Perpres 12 21 supaya tahu apa perbedaan yang terbaru, pasal-pasal yang sudah hilang ya atau pasal-pasal yang ada perubahan seperti itu. Kemudian untuk tujuan PBJ. Nah, untuk tujuan PBJ ini kalau kita menghafal pakai metode menghafal itu agak sulit ya Bapak Ibu. Sehingga tipsnya kalau ada soal karena ini biasanya dua dua nomor biasanya baik tujuan maupun kebijakan. Kalau Bapak Ibu ketemu soal tujuan ataupun kebijakan, saran saya, Bapak Ibu bawa rangkuman. Tapi untuk rangkuman ini saya kurang tahu ya, apakah diperbolehkan dibawa pada saat ujian. Nanti ditanyakan ke pihak BPSDM. Kalau dulu boleh, tapi ada beberapa pengawas ujian, sepengetahuan saya yang tidak membolehkan membawa rangkuman ini. Padahal ini rangkuman dari ini ya, dari modul seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari sebelum masuk ujian untuk rangkuman ini. Nanti kalau belum punya, nanti saya bagikan melalui Ibu Dewi. Nah, di sini di dalam rangkuman modul ya, modul PBJ ini masih rangkuman modul yang lama ya Bapak Ibu. Kalau modul yang baru itu lebih simpel, lebih sederhana. Nah, di rangkuman ini sudah ada tabel tujuan, ada juga tabel kebijakan di sini. Yang mana di dalam rangkuman ini sudah dikasih kata-kata kunci. Sehingga kalau semisal Bapak Ibu tidak dibolehkan membawa rangkuman ini, nah dari sekarang Bapak Ibu siapkan modulnya ya. Modulnya itu dikasih kode ya, dikasih kode gitu, dikasih kode untuk tujuan. Nah, ini kata kuncinya gitu. Menghasilkan barang jasa yang tepat atau value for money. Ini disingkat dengan value for money. Value for money itu maksudnya ketika kita keluarkan uang dari kas daerah atau kas negara, kita mau lakukan pengadaan, mau belanja barang jasa, maka barang jasa yang kita dapatkan nanti itu harus memenuhi ya yang namanya ini kuku wabilopen ya, kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan juga penyedia. Artinya uang kita belanjakan misalnya mau beli komputer. Komputernya ini kualitasnya harus ya, itu mutunya harus yang sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan gitu. Kuantitasnya juga harus sama. Jangan sampai di DPA ini sering kali terjadi ada pengadaan laptop ya, misalnya laptopnya dua, anggarannya untuk per unitnya misalnya 10 juta. Tapi pada saat mau pengadaan ternyata anggarannya tidak cukup. Itu kan sering kali terjadi seperti itu. Akhirnya oleh si OPD ini dia kurangi ya, dia kurangi jumlahnya karena komputer atau laptop tadi dari harga yang satuannya 10 juta, ternyata di pasar itu harganya sudah 15 juta. Jadi dari anggaran di DPA ya, pagu anggaran tadi 20 juta untuk 2 unit, dia hanya belanja 1 unit seharga 15 juta. Padahal ini keliru Bapak Ibu ya. Jadi kalau 2 unit ya harus belanja 2 unit. Lalu bagaimana solusinya? Di pasar sudah 15 juta, anggaran kita hanya 10 juta. Apakah mau pakai uang sendiri, pakai bat tombok? Nah, itu kan sering kali terjadi ya. Kita tombok dulu nanti perubahan anggaran. Menurut aturan pengadaan tidak seperti itu. Jadi kita harus ya, kita perlu lakukan pergeseran anggaran. Sepengetahuan saya, pergeseran anggaran kalau di uh, kode rekening yang sama, sepengetahuan saya itu tidak perlu menunggu
perubahan anggaran. Jadi bisa dilakukan pada saat di tengah-tengah ya, karena kami lalu waktu saya masih di bagian pengadaan itu pernah melakukan ini. Nanti Bapak Ibu koordinasi ke BPKAD, ke bagian keuangan ya, ke badan keuangan gitu. Jadi seperti tadi ya Bapak Ibu, jangan dibelanjakan dulu, dirubah dulu anggarannya, digeser dulu anggarannya, disesuaikan kualitas dan juga kuantitasnya, baru dibelanjakan seperti itu. Karena di dalam Perpres pengadaan itu ada larangan berkontrak kalau belum tersedia anggaran gitu ya. Jadi tidak boleh batombok pakai torong uang sendiri gitu. Tapi di lapangan implementasinya berbeda ya, seringkali seperti itu. Nah, kemudian waktu. Nah, waktu ini ketika kalau Bapak Ibu Itu kan ya, musik apa yang bagus? mungkin sudah melakukan ya pengadaan selama ini atau ditugaskan di bagian perencanaan ya atau ada yang ditugaskan di bagian pengadaan itu mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ada istilah perencanaan pengadaan. Nah, perencanaan pengadaan ini dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Berarti kalau tahun anggaran 2025 maka perencanaan dilakukan T-1 di 2024, biasanya bulan Oktober, November ya, Desember seperti itu. Perencanaan pengadaan itu akan menghasilkan yang namanya RUP, Rencana Umum Pengadaan, yang ditayangkan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. Nah, di dalam aplikasi SIRUP, itu bisa diakses di sirup.lkpp.go.id. Di dalam aplikasi, di dalam RUP yang ditayangkan tadi itu sudah memuat waktu Bapak Ibu. Sehingga pada saat perencanaan ya yang di T-1 tadi itu Bapak Ibu selaku mungkin nanti insya Allah kalau lulus jadi PPK atau saat ini ditugaskan untuk membantu PPK atau biasanya membantu bagian perencanaan di kantor masing-masing. Nah, itu sudah menetapkan waktu ya, perkiraan waktu untuk pengadaan tersebut. Misalnya, ada pengadaan laptop tadi. Ini laptop mau dipakai kapan? Nah, itu sudah ditetapkan di awal di dokumen perencanaan pengadaan tadi. Dan nanti pada saat mau pengadaan itu harus tadi ya tepat ini kata kuncinya tepat waktu. Berarti kalau pengadaan laptop dibutuhkan di bulan Maret, maka pengadaannya juga dilakukan sebelum bulan Maret supaya bulan Maret nanti so datang itu laptop sudah bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, ini juga tadi ya biaya, kemudian lokasi. Nah, ini juga paling penting. Lokasi ini biasanya di kontrak dituliskan serah terima dilakukan di kantor. Padahal kenyataannya serah terima dilakukan di lokasi yang lain, misalnya di lapangan atau di toko gitu kan. Nah, ini harus sesuai. Dan yang paling penting adalah tepat penyedia, Bapak Ibu. Yang mana untuk tepat penyedia ini kalau ada pengadaan laptop, tentu saja penyedianya itu harus yang berjualan laptop. Ini saya pernah kejadian waktu ditunjuk jadi pejabat pengadaan di suatu OPD. Waktu itu ada pengadaan tong sampah. Nah, kemudian kita ya ada calon penyedia itu yang menawar, tapi dia dari perusahaan konstruksi. Nah, itu tidak boleh, Bapak Ibu ya, harus tepat penyedia. Nah, inilah yang dimaksud dengan value for money. Dan tidak hanya value for money tadi, Bapak Ibu juga perlu ya mempelajari, membaca ya, melihat, memahami apa saja tujuan pengadaan yang lain. Karena ini sering kali keluar di soal ujian di 10 nomor pertama. Tidak hanya tujuan, kebijakan juga perlu ya. Jadi kalau ada soal tujuan dan juga kebijakan, saran saya jangan dihafal, tapi langsung open book. Karena antara tujuan dan kebijakan itu mirip-mirip Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menghafal biasanya kita apa keseleo gitu ya. Jadi biasanya turun tak salah yang meningkatkan ini misalnya apa mendorong penggunaan barang jasa di kebijakan, tapi kita pakai meningkatkan ya. Kalau meningkatkan itu kan ini ya ada di sini di tujuan Bapak Ibu. Seperti itu tipsnya ya untuk tujuan dan juga kebijakan. Nah, kemudian ada sub pokok bahasan yang lain ya, ada prinsip pengadaan, etika juga sering kali keluar ya, apalagi di etika yang biasanya soal ujiannya itu ini ya apa pegawai koperasi begitu ya. Koperasi kemudian
apa pengurus koperasi, dia merupakan pokja ya. Kemudian si pengurus koperasinya ini ikut dalam pengadaan tersebut. Nah, itu kan melanggar etika pengadaan ya. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami juga. Aspek hukum. Aspek hukum dalam pengadaan barang jasa. Ini masih sering ya ada peserta yang salah menjawab. Kalau untuk aspek hukum, karena aspek hukum pengadaan barang jasa, ya ini kalau Bapak Ibu pelajari, ini bisa lewat rangkuman ini ya, kalau kalau mode cepatnya. Jadi kalau sudah tuntas baca modul, bisa langsung masuk ke rangkuman, begitu. Jangan rangkuman dulu baru modul modul ya, jadi nanti akan ini akan apa? Biasanya agak sulit untuk dipahami. Nah, yang aspek hukum ini Bapak Ibu. Jadi aspek hukum pengadaan yang biasanya kita ini ya apa kita kenal, kita dengar itu kalau terjun di dalam pengadaan itu konsekuensinya hukum. Nah, padahal hukum ini tidak harus pidana kan Bapak Ibu, tidak harus dipenjara begitu. Karena aspek hukum PBJ itu ini ada aspek hukum administrasi, ada perdata ya, ada juga yang pidana begitu ya. Nah, untuk ranah perencanaan, jadi Bapak Ibu PPK atau PPK mungkin menunjuk Anda saat ini ya, karena kalau belum punya sertifikat kan belum bisa ditunjuk jadi PPK ya, kecuali KPA yang merangkap sebagai PPK gitu. Itu dikecualikan kepemilikan sertifikat ahli pengadaan ini Bapak Ibu. Kompetensi ya, kompetensi PBJP level 1 ini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bukan KPA, belum punya punya sertifikat barang jasa, kemudian Bapak Ibu ditugaskan untuk menjadi tim pengelola kontrak atau tim yang membantu PPK dalam melakukan perencanaan ataupun dalam melakukan penyusunan dokumen persiapan, yang mana persiapan itu kan ada HPS, ada rancangan kontrak, ada spektek atau KAK ya. Spektek KAK ini untuk barang, kemudian konstruksi dan juga jasa lainnya. Kalau KAK, kerangka acuan kerja, itu khusus jasa konsultansi. Itu. Ataupun Bapak Ibu, ya mungkin nanti insya Allah kalau lulus ditugaskan sebagai pejabat pengadaan, kalau di UKPBJ ya, atau sebagai pekerja pemilihan. Nah, ketika ada kesalahan di sini, nah ini masuknya ke wilayah hukum administrasi, ya. Jadi kalau administrasi biasanya diminta untuk memperbaiki ya kesalahan administrasi tersebut seperti itu atau teguran ya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah masuk di ranah kontrak, mulai dari penetapan pemenang, itu kan nanti PPK, kalau sudah ada penetapan pemenang dari Pokja pemilihan ataupun dari pejabat pengadaan, nanti hasil pemenang itu dikasih ke PPK untuk PPK berkontrak. Sebelum PPK berkontrak, PPK akan menerbitkan yang namanya SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa. Nah, jadi mulai dari diterbitkan SPPBJ sampai dengan pengendalian kontrak ya, pelaksanaan kontrak dan juga serah terima hasil pekerjaan, ini kalau ada ya yang terjadi di sini kesalahan, itu masuknya di wilayah hukum perdata. Jadi ada tuntutan ganti rugi biasanya seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau jadi PPK, di bekal Anda insya Allah kalau lulus, kalau jadi PPK sebelum dilakukan kontrak, tahap pelaksanaan kontrak itu kan dimulai dari tahap persiapan dulu. Jadi gambaran umum pengadaan barang jasa pemerintah secara garis besar itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Tahap perencanaan, perencanaan itu direncanakan dulu ya. Ini pagunya berapa misalnya untuk konstruksi. Itu kita akan hitung. Kalau dulu kan yang namanya perencanaan konstruksi itu dikasih dulu pagu 200 juta. Ini bikin konstruksi apa misalnya bangunan gitu, rehab kantor. Kalau sekarang di pengadaan itu sudah dibalik ya. Jadi kita hitung dulu, kita buatkan RAB-nya dulu, baru kita tetapkan pagunya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan dikasih 200 kemudian kita bagi 200 ini bikin apa semua ya. Mau kasih bayi plafon, kemudian kasih bayi kamar mandi, itu dulu begitu ya. Kalau sekarang kita hitung dulu kebutuhan kita apa di kantor. Kamar mandi rusak, oke biayanya berapa? Kita buat RAB-nya. Plafon rusak, oke kita hitung berapa RAB-nya gitu. Mau ganti ubin ya keramik lantai.
Itu berapa biayanya? Baru kita totalkan gitu. Totalnya ternyata 190 juta. Nah, ini yang kita jadikan pagu anggaran. Itu yang disebut ya, itu yang dilakukan di tahap perencanaan pengadaan sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi tadi ya garis besar atau gambaran umum proses pengadaan barang jasa pemerintah dimulai dari tahap perencanaan. Nanti setelah tahap perencanaan ini selesai, ditandai dengan diumumkannya ya, terumumkannya rencana umum pengadaan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Ketika sudah diumumkan ya, di sini saya kasih gambaran Bapak Ibu. Di sini ya ada sirup.lkpp.go.id di sini nih supaya orang tahu kalau oh ini tahap perencanaan sudah selesai. Nah, di sini Bapak Ibu ya di website ini sirup.lkpp.go.id. Klik menu rekap, kemudian Bapak Ibu cari misalnya provinsi Sulawesi Tengah misalnya. Nah, ini Sulawesi Tengah. Kemudian Bapak Ibu cari OPD Anda yang mana ya. Misalnya di sini mungkin ada di Badan Penanggulangan Bencana. Nah, ini kan sudah ada 40 paket. Bapak Ibu klik ini 40 paket. Nah, ini ada banyak sekali paketnya sini ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau cek ini untuk konsultan perencana ya atau konsultan pengawas, ini sudah bisa kita proses belum pengadaannya? Ini misalnya sudah di tahun anggaran berjalan ya, sudah 2025. Nih mau proses, cek dulu sirup. Oh, ternyata yang konsultan pengawas ini sudah diumumkan RUP. Ini sudah ada kode RUP-nya di sini. Berarti sudah terumumkan. Kalau sudah terumumkan, artinya bisa diproses pengadaannya. Ya, artinya proses perencanaannya itu tahap perencanaan sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai tahap perencanaan, maka kita akan masuk di tahap persiapan pengadaan. Di tahap persiapan pengadaan ini, disitulah ya PPK akan melakukan penyusunan dan penetapan dokumen persiapan pengadaan. Dalam hal ini, kewenangan PPK yang ada di pasal 11 ya, eh, pasal 11 Perpres 12 2021 di situ kewenangan PPK itu adalah menetapkan dokumen persiapan. Jadi bukan menyusun. Sehingga yang menyusun dokumen persiapan pengadaan itu bisa siapa saja yang membantu ya PPK gitu ditetapkan dalam SK tim pengelola kontrak gitu. Tadi di tahap persiapan ini yang disusun di sini ada dokumen spektek atau KAK, ada dokumen HPS, harga perkiraan sendiri, ada dokumen rancangan kontrak. Nah, ini ya misalnya dibantu oleh Pak siapa ya orang lain gitu. Bantu menyusun. Kalau sudah disusun, dicek oleh PPK, dikoreksi. Kalau sudah sesuai, PPK akan menetapkan. Maksudnya menetapkan ini dia tanda tangani dokumen itu. Gitu. Nah, kalau dokumen persiapan pengadaan ini selesai, ya dokumen persiapan pengadaan, itu ada lagi tahapan. Ya, di dalam tahapan persiapan ini, itu ada dua, terbagi atas dua. Yang pertama tadi persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK, ya. Yang kedua persiapan pemilihan yang dilakukan oleh siapa yang ditugaskan untuk melakukan pemilihan penyedia. Seperti tadi Bapak Ibu, ya, yang disirup ini. Di sini kan ada kodenya sini. Metode pemilihan penyedia pengadaan langsung. Kalau sudah dipelajari di modul 1, pengadaan langsung ini kewenangannya siapa Bapak Ibu? Pengadaan langsung. Kewenangan dari, nah ini masih ada orangnya kah ini? Ya, silakan Bapak Ibu kalau yang ingin sharing Pejabat sama pengadaan. Ibu Pejabat Fadila. pengadaan, oke. Nah, Jadi pejabat pengadaan ya pengadaan langsung. Artinya yang jasa konsultansi pengawasan tadi karena pengadaan langsung, kewenangannya pejabat pengadaan untuk memproses pengadaan langsung ini, maka yang melakukan persiapan pemilihan penyedia itu tentu saja si pejabat pengadaan tadi. Nah, di persiapan pemilihan penyedia itu ada di modul pemilihan penyedia ya, Bapak Ibu dimulai dari review, kemudian ada penetapan metode-metode ya, penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan, begitu Bapak Ibu. Kalau tahapan persiapan ini sudah selesai,
Si pejabat pengadaan tadi sudah melakukan review. Apa yang direview? Yang direview ya dokumen persiapan tadi. Dokumen HPS direview oleh pejabat pengadaan. Dicek apakah betul barang jasa tersebut sesuai dengan harga pasar. Misalnya laptop tadi. Laptop 20 juta untuk 2 unit, berarti satuannya 10 juta. Pada saat proses review tadi, si pejabat pengadaan ini akan mengecek harga pasar. Betul tidak laptop dengan spek ini ya, harganya 10 juta. Ternyata pejabat pengadaan ini menemukan bahwa oh sekarang sudah 15 juta. Saya sudah keliling melakukan pengecekan di pasar ya, survei pasar, ternyata tidak ada lagi laptop yang speknya A, harganya 10 juta. Artinya pejabat pengadaan bisa menolak hasil ya dari dokumen persiapan pengadaan gitu. Nanti di berita acara, pejabat pengadaan kasih catatan koreksi. Dia tuliskan bahwa disesuaikan dulu ya anggarannya. Digeser dulu anggarannya, disesuaikan dari 10 juta jadi 15 juta. Nanti urusannya PPK yang berurusan di Badan Keuangan tadi ya untuk lakukan pergeseran anggaran seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau pejabat pengadaan sudah setuju, maka bisa dilanjutkan ya. Jadi tadi di review itu yang di review tadi spektek ya, spektek dicek ada tidak di pasar laptop dengan spek misalnya Core i3 karena biasanya Core i3 sudah jarang ya. Nah, dicek dulu sama pejabat pengadaan. HPS yang tadi dicek dulu harga pasarnya untuk laptop Core i3 ada tidak di pasar, sesuai tidak harganya. Dan yang paling penting di tahapan ya, persiapan ini khususnya di persiapan pemilihan penyedia adalah review terhadap rancangan kontrak. Yang mana di dalam rancangan kontrak itu ada namanya klausul-klausul kontrak, ada pasal-pasal perjanjian Bapak Ibu. Ini sudah ada formatnya ya di lampiran peraturan LKPP nomor 12 2021 yang tebalnya itu sampai berapa ribu halaman. Ya, di situ sudah ada format rancangan kontrak. Sudah ada format untuk pasal-pasal perjanjian, untuk klausul-klausul perjanjian. Nah, biasanya sama si PPK ini kan diadopsi ya, dipakai format tersebut tapi tidak diisi Bapak Ibu. Padahal klausul kontrak itu perlu diisi. Klausul kontrak itu diantaranya ada klausul terkait uang muka. Jadi ada klausul yang berbunyi pekerjaan ini diberikan uang muka, ya garing tidak. Sama PPK-nya tidak dipilih. Ya, padahal harusnya dipilih. Jadi PPK berpikir pada saat persiapan pengadaan ini. Nanti saya mau kasih uang muka tidak? Kalau tidak mau kasih uang muka, ya dia pilih tidak. Yang tulisan ya tadi dia coret gitu. Nah, ini yang akan direview oleh pejabat pengadaan tadi. Dia akan tanya, kenapa Bapak PPK tidak mau kasih uang muka? Gitu. Jadi review itu seperti wawancara Bapak Ibu. Nah, selain klausul uang muka ada klausul pembayaran. Ada namanya pembayaran secara bulanan, pembayaran secara termin. Termin ini berarti dibagi begitu ya, dicicil. Misalnya pertama pembayaran termin pertama gitu. Jadi berdasarkan tahapan gitu atau progres pekerjaan. Misalnya termin 1 30% itu dibayarkan ketika ada realisasi lapangan sebesar 30%. Nah, ini dibunyikan di dalam klausul kontrak. Karena klausul kontrak itu untuk klausul pembayaran prestasi pekerjaan itu masih kosong ya. Jadi masih ada 3 bulanan garis miring, termin garis miring sekaligus itu harus dipilih oleh PPK. Kalau PPK pilih termin, PPK akan menjabarkan, akan menguraikan terminnya seperti apa. Termin satu berapa persen, kalau realisasi fisik berapa persen, yang mana dalam melakukan pembayaran pengadaan itu, kita tidak boleh membayar sebelum ada prestasi pekerjaan. Jadi tidak boleh termin satu 50%, kalau realisasi fisik 30%. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Harus realisasi fisik lebih tinggi dari apa yang dibayar. Ya. Itu beda halnya dengan uang muka. Uang muka ini bukan pembayaran atas prestasi pekerjaan, tapi uang muka ini adalah pinjaman ya yang diberikan kepada penyedia barang jasa dan harus dikembalikan secara proporsional atau secara bertahap. Sehingga tadi di klausul uang muka yang dipilih ya garing tidak ya. Pekerjaan ini diberikan uang muka ya garing tidak. PPK pilih ya. Maka ada lanjutannya. PPK akan menguraikan di dalam klausul uang muka tadi.
Kalau diberikan itu berapa persen? PPK tulis, saya akan memberikan 30%, tulis dalam klausul kontrak. Uang muka yang diberikan sebesar 30%. Cara pengembaliannya bagaimana? Nah, ini yang sering dilupa oleh PPK. Itu diuraikan di dalam klausul uang muka Bapak Ibu. Jadi dituliskan pengembaliannya yang pertama dikembalikan 10%, tadi kan 30% ya uang muka. Jadi kalau dikasih pinjam uang muka 30%, pengembaliannya 10% pada saat termin satu cair. Jadi nanti kalau pencairan Bapak Ibu di sini ya sudah harus berpikir sebagai seorang PPK ketika kita berbicara ranah kontrak ya. Jadi ketika Anda sebagai PPK mencairkan ya, Anda melihat di lapangan, tadi kan syarat pencairan termin 30% adalah realisasi fisik 30%. Jadi kalau Bapak Ibu dari penyedia itu sudah mengusulkan, ini saya minta dibayar, mana buktinya? Ya supaya saya tahu Anda dibayar. Bukti apa? Bukti realisasi fisik 30% sesuai apa yang tercantum dalam klausul kontrak. Nah, ternyata si kontraktor ya dia sudah kasih ini sudah ada backup data, sudah ada foto-foto ya hasil di lapangan bahwasanya yang membuktikan bahwasanya ini sudah 30%. PPK mau bayar, tapi ingat ada tadi uang muka ya. Syaratnya kalau mau bayar termin satu sebesar 30% harus dipotong dengan pengembalian uang muka sebesar 10%. Sehingga si penyedia barang jasa hanya terima 20% gitu. Jadi rancangan kontrak yang ada di tahap persiapan pengadaan ini harus ya dipahami betul oleh PPK. Harus diisi betul klausul-klausulnya Bapak Ibu. Kenapa harus diisi? Supaya memitigasi resiko yang mungkin saja terjadi pada saat tahap kontrak Bapak Ibu. Yang mana masalah terbesar dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini ada di tahap kontrak. Ya, masalahnya seperti apa? Biasanya yang terjadi nih, ini saya sering sekali kejadian seperti ini selama saya jadi PPK. Ketika sudah tanda tangan kontrak, si penyedia barang jasa, ya. Jadi kalau sudah tanda tangan kontrak berarti sudah disebut penyedia ya. Kalau masih tahap pemilihan masih calon penyedia gitu. Nah, ketika sudah tanda tangan kontrak, penyedia ini minta dikasih uang muka sebesar 50%. Si PPK bilang, aduh banyak sekali kalau saya kasih 50%, kemudian kamu lari, bagaimana nanti? Akhirnya terjadi sengketa kontrak di situ. Ini ya, wilayah hukum perdata, sengketa kontrak. Jadi kalau ujian nanti ditanyakan ada kata kunci sengketa, sudah pasti jawabannya adalah wilayah hukum perdata, Bapak Ibu. Karena sengketa itu terjadi pada saat pelaksanaan kontrak, ya, itu di wilayah hukum perdata. Jadi tadi terjadi sengketa kontrak. Sengketa kontrak ini sering kali berakhir di pengadilan, ya, ada tuntutan ganti rugi. Gitu. Sebelum ke pengadilan ada mediasi ya. Nah, ini ada di klausul kontrak yang terakhir, layanan untuk penyelesaian perselisihan. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya klausul kontrak itu supaya bisa paham. Nah, ketika terjadi sengketa kontrak, misalnya nih di mediasi tidak sepakat, akhirnya si kontraktor ini menuntut di pengadilan. Ini pernah kejadian di teman saya. Dia pernah dituntut 1 miliar dan dia kalah Bapak Ibu. 1 miliar dia seorang PPTK kalau tidak salah pada saat itu. Dan dia harus mengembalikan 1 miliar. Itu sudah banyak kejadian ya. Itu ada yang 200 juta, ada yang 500 juta. Ini karena tidak memahami ya proses pengadaan dengan baik. Nah, ketika di pengadilan tadi, Bapak Ibu dituntut tuntut ganti rugi 1 miliar karena tidak melaksanakan tidak membayarkan hak oleh hak si penyedia. Bapak Ibu bisa berlindung di balik klausul kontrak yang sudah Anda tetapkan di tahap persiapan pengadaan tadi. Anda kasih tahu ke hakim, Pak, ini sebelum proses pengadaan langsung atau sebelum proses tender di situ kan ada rancangan kontrak yang sudah dibaca oleh si calon penyedia yang sudah berkontrak sekarang ini. Gitu. Jadi kemarin waktu tender dia unduh dokumen rancangan kontrak yang ada dalam dokumen pemilihan. Di situ sudah ada tertulis bahwa uang muka ya untuk pekerjaan ini tidak diberikan uang muka. Dia sudah sepakat ketika si kontraktor tadi menang tender, dia tanda tangan kontrak. Kalau tanda tangan kontrak berarti dia so baca ini klausul-klausul kan. Di situ kan dia sudah lihat ini tidak ada uang kontrak. Kenapa mau tanda tangan kontrak? Gitu kan?
Nah, dalam hal ini yang salah si kontraktor. Bapak Ibu sebagai PPK menang di pengadilan. Nah, ini ya, jadi jangan apa karena masalah paling besar ini ada di ranah kontrak, Bapak Ibu. Jadi jangan diabaikan ya rancangan kontrak, dokumen persiapan pengadaan itu dicek betul-betul. Karena ini kuncinya supaya Bapak Ibu selamat pada saat pelaksanaan kontrak, maka dokumen persiapan itu harus Bapak Ibu periksa dengan baik ya, sesuaikan dengan kebutuhan pada saat berkontrak nanti seperti itu. Ya, saya sudah banyak sekali alhamdulillah jadi PPK di banyak proyek ya. Nah, dan ini yang selalu menyelamatkan saya Bapak Ibu. Sudah berapa kali diundang di kejaksaan ya. Ini yang menyelamatkan saya ini rancangan kontrak, dokumen persiapan pengadaan ini. Spektek ya atau KAK, HPS dan juga rancangan kontrak. Gitu ya. Nah, jadi tadi balik ke sini, proses pengadaan. Setelah tahapan persiapan, ya, pejabat pengadaan atau Pokja melakukan review, kemudian menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan, yang mana di dalam dokumen pemilihan itu ada lampiran dokumen persiapan, gitu. Ada lampiran HPS, ya, yang mana HPS-nya itu tentu saja dikosongkan ya. Nanti dipelajari di materi perencanaan ketika kita tatap muka, Bapak Ibu. Itu teknisnya di situ. Ini masih dasar ya. Mungkin saya agak berat saya kasih materi dasar karena menurut saya Bapak Ibu sudah pelajari ya pada saat belajar mandiri gitu. Nah, ketika sudah selesai persiapan pemilihan, masuk ke tahap pemilihan penyedia ya, tahap tender, pengadaan langsung atau e-purchasing, penunjukan langsung ya, seleksi, nanti ada penetapan pemenang gitu. Baru masuk ke ranah kontrak gitu. Nah, jadi ini ya, karena di sini belum ada uangnya, maka masuknya di administrasi. Tapi di ranah kontrak karena sudah mengelola uang, ada pembayaran di sini, ada pencairan, itu masuk ke wilayah hukum perdata. Berarti kalau kita kelola pengadaan ini tidak kena hukuman pidana penjara 5 tahun. Nah, itu hanya akan terjadi kalau Bapak Ibu dalam melakukan proses pengadaan ini menerima suap, ya, ada lakukan markup dalam penyusunan HPS sudah tahu tidak dilakukan cek harga pasar gitu. Akhirnya laptopnya ditaruh 20 juta padahal harga pasar itu hanya 10 juta. Nah, itu kan ada markup di situ. Nah, itu ada indikasi Bapak Ibu ya. Nah, ini masuknya ke pidana. Ada fiktif. Nah, ini juga ya masih ada ya saya lihat terjadi itu KPK ya sering tayangkan ini karena fiktif itu pengadaan fiktif ya. Ada juga kolusi. Nah, ini yang masuk di pidana. Sehingga Bapak Ibu di sini tidak perlu takut untuk lulus ujian, takut untuk mengelola pengadaan. Kalau sudah lulus nanti saya ditugaskan jadi PPK. Aduh, saya mau masuk penjara nanti. Tidak Bapak Ibu ya. Tidak seperti itu. Ubah mindset Anda. Insya Allah tidak akan dipenjara selama Bapak Ibu tidak melakukan ini. Ya, ini suap markup kayak ini. Yang di atas ini ya. Suap markup fiktif dan juga kolusi. Gitu. Nanti soal ujiannya kurang lebih seperti itu ya yang ditanyakan. Ini kalau di ranah pemilihan itu masuk di wilayah hukum mana gitu ya. Kemudian wilayah persaingan usaha kalau terjadi persekongkolan. Ini biasanya di ranah pemilihan ya. Ranah pemilihan penyedia ada pengaturan tender ya. Sehingga memenangkan seseorang biasanya ya gitu. Ada terjadi pengaturan gitu yang menghilangkan persaingan. Nah, itu baru masuk di wilayah persaingan usaha. Jarang soal ujian yang wilayah persaingan usaha, tapi kemarin ada yang pernah keluar satu nomor gitu. Nah, jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini di modul 1 yang perlu Bapak Ibu kuasai, bukan sekedar pahami ya, kuasai. Ada dua. Yang pertama, alur proses pengadaan yang saya jelaskan tadi. Tuh, yang kedua, tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan. Ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca di modul, ada juga di rangkuman. Ini harus dipahami. Jadi tidak perlu dihafal, Bapak Ibu pahami saja. Ya, yang mana pengadaan itu dimulai dari PAKPA, PAKPA yang punya kewenangan di tahap perencanaan, mengumumkan RUP, setelah RUP diumumkan baru masuk PPK-nya. Ya, karena PPK itu bekerja tadi di sini ya, di tahap persiapan gitu. Nah, di tahap persiapan tadi ini PPK kewenangannya. Oh ini ternyata PPK di tahap perencanaan ada, tapi hanya menyusun ya, bukan mengumumkan. Jadi di tahap perencanaan ada menyusun, kemudian di tahap persiapan tadi ini menetapkan spektek ya. Ini HPS,
RAB gitu, rancangan kontrak dan lain sebagainya. Ini dua yang perlu Bapak Ibu kuasai. Yang lainnya bisa dipahami gitu. Nah, untuk materi modul satu ini yang sudah Anda baca dan mungkin tadi sudah Anda dengar, Anda catat sedikit gambaran yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan pada 3 orang penanya untuk modul satu. Silakan Bapak Ibu. Gimana? Kalau aman, clear bisa kasih jempol di layar atau di kolom chat. Apakah cukup jelas yang saya jelaskan tadi itu? Atau ada yang ingin diperjelas? Silakan Bapak Ibu sampaikan kegundahannya ya terhadap materi modul satu ini. Nah, ini diam semua ini bagaimana ini? Masih mencatat? Oke. Kalau sudah aman, boleh jempolnya saya lihat di layar mana Bapak Ibu yang sudah clear. Ibu Yana udah clear? Boleh kasih jempol kalau udah clear. Pak Asdir, Pak Agus, ya. Oh, Pak Agus dari UKPBJ ya. Ibu Rizky, mana jempolnya yang udah clear? Oh, ini Pak Rezal sudah clear ya. Ibu Veronica sudah clear. Yang lain bagaimana? Bapak Ibu udah aman ya? Oke. Oh, ini di kolom chat sudah pada clear. Oke, kalau sudah clear kita masuk ke modul kedua, Bapak Ibu. Nah, untuk modul kedua ini sudah masuk di materi teknis. Tadi saya sampaikan di awal bahwa materi teknis ada di modul 2, 3 dan juga 4 dan juga 5 ya. Nah, modul 2 ini memperjelas apa yang saya jelaskan tadi di tahap perencanaan ya. Dalam penyusunan RUP, dalam mengumumkan RUP itu diperjelas di modul perencanaan. Dan di modul perencanaan ini Bapak Ibu, karena ada salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan rencana anggaran biaya yang mana tadi saya sampaikan di awal bahwa sekarang pengadaan ini udah beda dari yang lalu Bapak Ibu. Kalau dulu dikasih dulu pagu 200 juta rehab gedung, gedung kantor gitu. Baru kita uraikan 200 juta ini apa saja ya, ganti plafon, ganti ini, ganti itu. Sekarang beda kan? Dihitung dulu, dibuatkan RAB dulu baru kita tetapkan pagu gitu ya. Oleh PA, KPA ditetapkan pagu. Nah, ketika mau menyusun rencana anggaran biaya, tentu saja kan harus dimulai dari tahap identifikasi dulu. Tadi di definisi pengadaan kegiatan PBJ yang dilakukan oleh KLPD dengan APBD ya dibiayai oleh APBN APBD dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berarti yang pertama kali kita lakukan di tahap perencanaan adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini apa? Pada saat kita dapat pagu anggaran, misalnya Dinas Pertanian Provinsi Sulteng dapat pagu anggaran 15 miliar. Mau dipakai untuk apa 15 miliar? Mau dipakai untuk beli laptop, beli mobil dinas kadis, ya, untuk pelatihan, untuk rehab kantor, untuk penyuluhan dan lain sebagainya. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau kadis perlu mobil baru, ya? Kemudian laptop mau dipakai untuk siapa? Dari mana kita tahu itu? Tentu saja dengan dilakukannya identifikasi kebutuhan. Jadi biasanya kalau dapat pagu itu di dinas dilakukan semacam rapat ya. Kadisnya akan tanya, ini bidang A butuh apa gitu. Bidang B butuh apa. Nah, baru disampaikan ini untuk tahun ini, untuk tahun anggaran 2025 ya atau tahun anggaran berikutnya, itu kami butuh dilakukan pelatihan. Ini kami butuh pengadaan untuk petani, misalnya seperti itu. Nah, itu dari hasil identifikasi kebutuhan. Nah, dari hasil identifikasi kebutuhan, biasanya dari pagu 15 miliar, tapi ternyata kebutuhan dari masing-masing personil di Dinas Pertanian tadi itu ternyata banyak sekali ya, melebihi pagu anggaran yang disediakan. Nah, maka perlu dilakukan yang namanya review terhadap kebutuhan. Nanti dicek lagi, kebutuhannya 17 miliar, pagu anggaran hanya 15 miliar. Maka harus ada 2 miliar yang kita buang ya, kita efisiensi di situ ya. Itu. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita review. Yang 2 miliar ini mana kebutuhan yang tidak terlalu urgent gitu.
Nah, ini dilakukan di dalam proses perencanaan pengadaan Bapak Ibu. Setelah ditetapkan kebutuhan barang jasa yang ada di OPD tersebut, maka akan dilanjutkan ya dengan penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Tadi spesifikasi teknis itu dilakukan hanya terhadap barang, konstruksi, jasa lainnya. Kalau jasa konsultansi cukup buatkan KAK saja. Tapi biasanya ya di barang itu dibuatkan KAK, ya konstruksi dibuatkan KAK. Tidak ada spektek, ya itu terbalik Bapak Ibu ya. Nah, spesifikasi teknis misalnya tadi, kadis kebutuhannya mobil dinas, ya. Dilakukan identifikasi tadi, review, ternyata ya, sudah ditetapkan kebutuhan kadis tahun anggaran berikutnya itu mobil dinas. Mobil dinasnya seperti apa? Ya, dicek lagi tadi kebutuhan mobil dinas mau dipakai apa? Kan Kadis sudah punya mobil dinas gitu. Oh, ternyata mobil dinas ini dibutuhkan untuk melakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau karena beberapa tahun terakhir dari instansi tersebut ya dari Dinas Pertanian itu sewa mobil untuk dipakai ke lokasi-lokasi yang terjal misalnya seperti itu, tapi mobil yang direntalkan ini seringkali lebih besar biaya pengeluarannya ya, ternyata mobilnya rusak ya, beberapa kali kecelakaan ya, artinya butuh pengadaan mobil gitu. Maka mobil yang diadakan spesifikasi teknisnya ini harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan beli mobil ya BMW misalnya. Nah, itu mau pakai di daerah terjal bagaimana? Jadi disesuaikan Bapak Ibu ya dengan kebutuhan tadi. Begitu juga dengan KAK ya untuk jasa konsultansi disesuaikan kebutuhan konsultan seperti apa. Konsultan perencana yang seperti apa kompetensinya, konsultan pengawas seperti apa kompetensinya. Setelah dilakukan penyusunan, jadi belum penetapan ya karena ini masih tahap perencanaan. Tadi penetapan spek TKAK ada di tahap persiapan. Setelah spektek ini disusun, akan dilanjutkan dengan penyusunan perkiraan harga. Tadi ya RAB, Rencana Anggaran Biaya, bukan HPS. Di sini belum ada HPS di tahap perencanaan. Jadi penyusunan perkiraan harga. Bagaimana cara menyusun perkiraan harga? Tentu saja PPK akan melihat tadi spekteknya apa ya. Oh, spekteknya ternyata butuh mobil double cabin misalnya. Double cabin harganya berapa ya? Dilakukan survei ke dealer. Gitu. Nah, bukti survei ya ada kertas kerjanya PPK ya, ada brosur, didapatkan itu jadi kertas kerjanya PPK. Dari harga brosur itu ya, yang mana survei harga tadi ketiga pembanding, jadi ada di dealer A, dealer B, dealer C gitu. Dilihat ya, dari tiga harga ini PPK bisa ambil mungkin harga tertinggi, harga rata-rata atau harga terendah ya, itu terserah PPK gitu, berdasarkan analisanya ya. Kenapa dia ambil harga tertinggi? Oh, ternyata mobil untuk spek tersebut itu langka ya, mungkin hanya ada satu, ada dua saja. Bisa ambil dari harga tertinggi. Itu kalau satu berarti penunjukan langsung ya, tapi kalau ada dua, ada tiga itu bisa ambil dari harga tertinggi atau prosesnya tender itu bisa dari harga tertinggi. Tapi kalau stok ya untuk mobil tadi itu ternyata banyak untuk spek tersebut, itu bisa pakai harga terendah, bisa pakai harga rata-rata. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, perkiraan harga nanti sudah selesai. Ya, PPK sudah hitung. Oh, nanti PPN-nya sekian. Jadi RAB-nya untuk pengadaan mobil tadi misalnya sekian ya, 1 miliar misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi langkah-langkah berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tahap perencanaan. Yaitu ada namanya perumusan strategi pengadaan. Ini Bapak Ibu bahwa hasil ya. Jadi Anda berpikir sebagai seorang PPK ya atau siapapun yang punya kewenangan di tahap perencanaan. Dalam hal ini tahap perencanaan kan kewenangannya PA atau KPA dalam mengumumkan RUP, tapi yang menyusun RUP tadi PPK. Berarti Anda berpikirnya sebagai seorang PPK. Nah, PPK tadi setelah identifikasi kebutuhan, setelah susun spek TKAK, setelah susun perkiraan harga, dia bawa nanti dokumen-dokumennya ini ke UKPBJ, dia konsultasi ke sana, minta petunjuk, minta pendapat, apakah sudah sesuai yang kami susun. Nah, ini namanya strategi pengadaan. Ya, perumusan strategi pengadaan. Jadi, strategi pengadaan ini dilakukan oleh UKPBJ, Bapak Ibu. Nanti UKPBJ-nya akan rekomendasikan,
Oh, untuk pengadaan ini, tadi pengadaan mobil double cabin itu cocoknya penunjukan langsung karena hanya ada satu penyedia yang bisa gitu. Atau hanya ada satu mungkin ya speknya yang sesuai misalnya seperti itu. Atau bisa dilakukan tender ya, diusulkan tender. Nah, dari UKPBJ juga akan mengusulkan, oh kalau yang ini tidak perlu ditender, cukup lakukan e-purchasing saja karena barang tersebut, mobil tersebut ada di dalam katalog elektronik. Nah, itu namanya strategi pengadaan Bapak Ibu. Kemudian di tahap perencanaan ini ada namanya pemaketan ya. Ini Bapak Ibu nanti kita bahas, kita perjelas pada saat tatap muka karena lumayan banyak yang pemaketan ini. Cara pengadaan ini melalui penyedia atau melalui swakelola. Ada kriterianya kalau swakelola. Kalau tidak bisa dilakukan melalui swakelola berarti dilakukan melalui penyedia ya. Kemudian perumusan organisasi pengadaan. Organisasi pengadaan itu berisi pelaku pengadaan. Jadi misal nih Bapak Ibu, tadi ada pengadaan mobil ya, oleh UKPBJ direkomendasikan melalui tender. Berarti kalau tender perlu pokja pemilihan, perlu PPK juga, ada PAKPA-nya juga, perlu siapa lagi? Misalnya PPK ini tidak bisa menyusun HPS sendiri gitu. Jadi butuh tim ya, tim pengelola kontrak. Nah, ini juga mereka semua itu masuk ya menjadi bagian dari organisasi PBJP gitu. Ada potensi resiko dalam perencanaan. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk materi modul 2, 3, 4, 5 di situ sudah ada pembahasan tentang resiko dan juga bahan data sumber informasi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan tadi. Ini juga masuk di soal ujian ya. Tapi porsi soalnya biasanya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Tapi bang soal sekali lagi karena bang soal itu ada ribuan ya, mungkin ada puluhan ribu. Jadi komposisi soal beda-beda ya. Ada yang dapat sedikit hanya satu nomor, ada yang dapat sekitar 3 sampai 5 nomor untuk resiko dan juga bahan data ini. Gitu. Kita tidak tahu bang soal mana yang akan Anda dapatkan nanti. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk tahapan perencanaan dan tadi ketika tahapan perencanaan ini selesai dilakukan, itu ditandai dengan hasil perencanaan diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, untuk materi perencanaan tadi, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang sudah membaca modul, kemudian belum jelas, ingin ditanyakan, silakan kita diskusi saja di sini Bapak Ibu. Mungkin 3 penanya. Nah, ini saya serahkan ke Bu Dewi sepertinya ya moderator tadi. Maaf saya tidak lihat tadi. Oke. Izin Bu, izin. Silakan. Ini dengan siapa? Andri Marwan Dinas Sosial Bu. Oke, Pak Andri. Silakan. Izin Bu Faradila, fleksibel Ya, aja Bu. Nggak usah pakai moderator, langsung aja Oh, Bu. oke, oke. Nah, supaya lebih Makasih. hemat. Ya, Oh, siap. siap. Oke, langsung ke Pak Andri. Silakan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, Waalaikumsalam. yang ingin saya tanyakan ini kan tentang perencanaan badan barang jasa. Terus untuk pelaksanaan ini kan kita harus mengikuti SIPD. Kebetulan kan saya di perencanaan di Dinas Sosial Hmm, untuk melakukan penginputan di SIPD. Bisa Bu? ya, Halo? ya, Ya, jelas Bu. jelas. Iya, silakan Pak. Ah ya, ah ya. Jadi di penginputan SIPD ini Bu, terutama pekerjaan-pekerjaan fisik, itu kita saya sih sebenarnya pada waktu penginputan itu kan ada hashtag, ada keterangan umpamanya pembangun rehab kantor. Terus di rincian belanja itu Bu, apakah hanya menaruhkan umpamanya pekerjaan lantai untuk mencukupi anggaran 200 juta, volumenya yang kita akali dengan harga satuan yang ada di sistem. Apakah bisa diurai semacam bikin RAP yang ada di ya semacam RAP yang kita input melalui ke ICPD-nya atau hanya satu uraian saja yang muncul. Oke, makasih Pak Andri. Ini kalau SIPD ini sebenarnya ranahnya keuangan ya, gitu. Kalau prosesnya seingat saya sebelumnya diminta untuk mengisi rincian apa istilahnya ASB ya apa istilahnya itu. Ada semacam rincian yang diisi, di situ ada perhitungannya, gitu. Kemudian material Ya, yang kalau digunakan, kalau lalu kalau lalu memang kita kalau pertama-pertama kan kita hanya laksanakan EP di HPSK itu langsung muncul pekerjaan mm, rehab itu langsung mm, muncul harga 200 juta. Tapi sekarang kan SIPD kan berubah. Nah, mm. jadi kita orang biasa di kantor itu sering
diskusi tentang itu, cuma belum ada. Biasanya kita minta ke PU lagi, bagaimana sih caranya ini penginputan. Tapi kalau biasanya kita lihat itu, pokoknya pekerjaan rehab kantor langsung taruh lantai 100 meter persegi dengan harga satuan yang ada di sistem 200 juta. Tapi kan secara secara apa ya? Maksudnya pada waktu aplikasinya ke kontrak itu muncul RAB. Mungkin di luar ini ya, mungkin di luar PBJP mungkin. Tapi kami didiskusikan ini di kantor aja, upload juga diskusinya itu, Bu. Oke, mungkin Mengenai maksudnya penginputan maksudnya SIPD Pak dengan Andri. apa yang akan dikerjakan di kontrak. Oke, maksudnya Pak Andri di SIPD itu misalnya lantai dalam dia satuannya apa ya 1 meter kubik, 1 meter persegi gitu di SIPD. Meter persegi, meter Dalam, persegi, Bu. oke, Iya, dalam kita satu hanya munculkan satu item pekerjaan saja. Oke, dalam 1 meter persegi ini kan akan menjadi dasar pagu anggaran ya seperti itu. Nah, ketika nanti sudah ditetapkan Iya, pagu anggaran, itu kan kita perlu RAB-nya kan sudah ada ya karena sudah selesai tahap perencanaan seperti itu kan? ya, Oke, nah ya, nanti ketika menyusun HPS, tentu saja HPS ini berdasarkan RAB yang ada. Jadi RAB-nya tadi misalnya dalam 1 meter persegi itu eh, lantai misalnya butuh eh, 100.000 ya misalnya, tapi ketika mau susun HPS itu dicek lagi yang 100.000 tadi ini ya, terdiri dari apa saja gitu kan ada analisanya. Oh, 100.000 ini pakai keramik 40-40, harga keramik 40-40 itu berapa? Nah, itu yang dilakukan cek kembali itu pada saat penyusunan HPS. Karena biasanya pada saat RAB tadi di SIPD kan masih pakai harga lama ya, seperti itu. Nah, biasanya sekarang di tahun anggaran berjalan pada saat penyusunan HPS itu harga sudah mengalami perubahan ya, bisa naik bisa turun, tapi kebanyakan seringkali naik sehingga perlu disesuaikan kembali gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau sepengetahuan saya ya ketika menyusun itu kan tidak boleh melebihi SIPD, begitu kan? Nah, kalau melebihi perlu dilakukan perubahan kembali gitu ya, diurus kembali ke bagian aset ya kalau saya tidak salah di bidang aset itu, kemudian dilakukan penyesuaian. Tentu saja dengan bukti dukung tadi survei harga pasar ini sudah mengalami kenaikan untuk harga keramik. Mungkin seperti itu kurang lebih jawaban dari saya Pak Andri. Mungkin Pak Andri ada yang mau ditambahkan ya, kita diskusi saja sini silakan. oke, Bu. Oke, clear ya? Oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin diskusi terkait perencanaan? Ini perencanaan ini eh, sebenarnya menjadi ini ya apa hal yang sangat penting ya untuk kita lakukan karena gagal perencanaan itu seringkali gagal pelaksanaan kan seperti itu. Jadi perencanaannya ini harus ya sesuai dengan data gitu ya dengan aturan yang berlaku. Ini di kolom chat ini sudah rame ini. Oh, yang jempol-jempol tadi ya. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah aman, clear, boleh kasih jempol di layar atau di kolom chat. Kita akan melangkah ke modul 3. Gimana? Sudah aman? Oke, kita lanjut ya ke modul 3. Ini terkait pemilihan penyedia. Nah, untuk modul 3 ini, Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Pengalaman saya waktu ujian, saya ujian 2 kali ya. Yang masih tingkat dasar dulu, nanti ujian kedua baru saya lulus. Ujian pertama saya itu jatuhnya di materi pemilihan, Bapak Ibu ya. Karena materi pemilihan itu kan lumayan teknis ya, lumayan sulit bagi saya pada saat itu. Dan karena sulit, saya malas belajar ya, saya malas baca modul pemilihan. Itu saya sukanya di modul perencanaan dan juga modul kontrak. Padahal soal ujian ini kan ini ya tidak hanya di modul yang kita suka begitu kan, tapi ada modul pemilihan. Makanya jangan berlindung di balik kelemahan. Kalau tidak suka, ya lemah di materi pemilihan, justru materi yang lemah itu yang harus kita carikan solusi bagaimana supaya kita paham. Seringkali kita mau ujian, ya materi yang kita suka itu terus yang kita pelajari, padahal kita sudah mahir situ, sudah clear di situ. Nah, ini yang sering bikin gagal ujian, Bapak Ibu. Jadi salah satu tips yang berikutnya supaya lulus ujian, Bapak Ibu analisa ya. Ini dari hasil tryout, itu Bapak Ibu sering benar di materi mana? Oh, saya sering benar di materi HPS. Berarti HPS Anda sudah clear.
Saya sering salah di materi dokumen pemilihan ya, di materi tender gitu. Berarti itu yang Bapak Ibu belum clear ya, itu yang harus didalami. Dan saya ya insya Allah kalau ada grupnya itu nanti kita bisa berdiskusi Bapak Ibu ya di materi mungkin yang Anda belum pahami. Dan saya harap Bapak Ibu bisa mencatat nanti dari hasil belajar mandiri poin-poin mana saja yang belum Bapak Ibu pahami untuk kita diskusikan pada saat tatap muka nanti. Karena kalau tatap muka lebih nyaman ya pada saat bercerita gitu terkait materi-materi yang belum dipahami. Nah, untuk pemilihan penyedia tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa tahapan pemilihan penyedia ini sudah dilakukan mulai tahapan persiapan gitu ya. Jadi kegiatan pemilihan penyedia sudah dilakukan mulai tahapan persiapan pemilihan penyedia. Dimulai dari review terhadap dokumen persiapan. Dokumen persiapan tadi direview seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan di awal. Spek tek, cek ada tidak di pasar, jangan-jangan discontinue, sudah tidak ada produknya. Ya, HPS bagaimana reviewnya? Dicek harga pasar sesuai atau tidak, gitu. Rancangan kontrak bagaimana reviewnya? Dicek klausul kontraknya sudah diisi dengan benar atau belum, gitu. Nah, itu yang namanya review. Jadi review dilakukan antara pejabat pengadaan atau pokja pemilihan dengan si PPK ataupun yang membantu PPK itu. Nanti hasil review dituangkan dalam berita acara, apakah disepakati atau tidak disepakati. Kalau disepakati, maka pokja ataupun pejabat pengadaan akan lanjut ke tahapan berikutnya ya, ke kegiatan berikutnya dalam tahapan pemilihan yaitu penyusunan dokumen pemilihan. Tapi kalau tidak disepakati, artinya ada catatan koreksi dari pejabat pengadaan atau pokja pemilihan. Nah, itu akan diminta si PPK untuk memperbaiki, kemudian direview kembali, sudah sesuai atau belum gitu. Nah, ketika sudah sesuai, maka pokja ataupun pejabat pengadaan melakukan penyusunan dokumen pemilihan, disusun ya, ada langkah-langkah penyusunan dokumen pemilihan yaitu menetapkan metode pemilihan, menetapkan metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran. Ini yang banyak sekali keluar di soal ujian. Ya, komposisi soal paling banyak itu ada di materi pemilihan Bapak Ibu. Biasanya 20 sampai 30 nomor, lumayan banyak ya. Jadi perlu Bapak Ibu pahami dengan baik gitu. Nah, ini semua ada di materi pemilihan. Untuk materi pemilihan ini ya, ini ya, coba saya bukakan di rangkuman supaya Bapak Ibu bisa lihat. Karena lumayan banyak ya untuk em, pemilihan penyedia ini. Nah, sini tadi ya untuk review. Ini saya spill ya soal-soal ujian yang sering keluar Bapak Ibu. Gitu. Tapi saya tidak ini ya apa? Ini bukan membocorkan soal karena saya tidak tahu soal ujiannya sebenarnya gitu. Saya hanya kasih bukan soal ujian ya apa ya? Komposisi soal karena dari LKPP itu ada komposisi soal gitu ya. Nah, komposisi soal yang sering kali gitu. Kalau bilang sering kali keluar ya salah lagi gitu. Jadi yang apa ya? Ya Anda pahami sendirilah Bapak Ibu. Yang mungkin ya, yang mungkin saja keluar gitu. Yang mungkin saja keluar ini saya spill di sini. Yang pertama tadi ya, dokumen persiapan yang direview gitu. Itu sudah pasti akan keluar. Ini juga kadangkala keluar Bapak Ibu ya, selama saya mengajar selama ini banyak sekali alhamdulillah teman-teman yang lulus ujian dan mereka sampaikan, Ibu, betul yang Ibu sampaikan kalau ruang lingkup review tadi itu ditanyakan. Ini soal ujiannya tidak ini ya, tidak selalu berbentuk soal sesuai dengan ini. Jadi karakter soal ujian itu, Bapak Ibu, bisa saja ditanyakan ruang lingkup dari review dokumen persiapan terdiri dari apa saja gitu. Tapi sangat langka soal seperti itu. Ya mungkin hanya ada satu atau dua dari 100 nomor. Kebanyakan soal ujian level 1, PBJP level 1 itu kebanyakan soal identifikasi, soal analisa gitu. Nah, sehingga ya yang namanya soal analisa itu biasanya dikasih kasus ya, dikasih ada pengadaan apa gitu ya, pengadaan pekerjaan konstruksi rehab gedung misalnya senilai 200 juta. Ya, pada saat melakukan review, maka dokumen yang dibutuhkan oleh yang diminta oleh pejabat pengadaan
Nah, baru ada pilihannya. Jadi seperti itu. Intinya sebenarnya sama ya, ini yang ditanyakan. Tapi dibuat dalam model soal cerita ya, soal analisa, soal-soal identifikasi Bapak Ibu. Sehingga memang harus dipahami itu, tidak hanya dihafal ya. Ini pada saat review dokumen perencanaan yang dibutuh. Itu dokumen tadi yang disusun ya, spektek KAK disusun, RAB yang disusun itu akan diminta oleh Pokja ataupun pejabat pengadaan pada saat review dokumen persiapan pengadaan. Kemudian dokumen persiapan yang tadi ya, spektek KAK yang sudah ditetapkan. Jadi ada spektek KAK yang disusun di tahap perencanaan, ada spektek KAK yang sudah ditetapkan. Biasanya terjadi perbedaan Bapak Ibu ya, karena seperti yang ditanyakan oleh Pak Andri tadi gitu. Nah, bisa saja pada saat eh, persiapan ya, tahapan persiapan pengadaan bisa saja mungkin laptop yang disusun di tahap perencanaan itu sudah tidak ada, sudah discontinue, sehingga berubah speknya. Bisa saja seperti itu, ya. Nah, ini sehingga Pokja atau pejabat pengadaan akan meminta kedua dokumen ini, gitu. Jadi review tadi ya sudah saya jelaskan terhadap tiga hal ini sering kali keluar pada saat ujian, gitu. Kemudian tindak lanjut review tadi ya, jadi ada dua eh, ini apa ketika review ya hasilnya itu ada dua, bisa saja disepakati, bisa saja ditolak oleh Pokja atau pejabat pengadaan. Kalau ditolak berarti akan diminta perbaikan gitu ya, diminta untuk memperbaiki si PPK ini. Nah, tujuan dokumen pemilihan dulu pernah keluar ya. Saya tidak tahu besok akan keluar atau tidak. Saran saya pelajari saja Bapak Ibu. Dan yang em, ini juga ya kadangkala keluar satu nomor, tapi bang soal itu ada berdasarkan yang saya amati selama ini ya Bapak Ibu. Saya juga pernah ujian, jadi saya pernah melihat ya dua kali bentuk soal gitu. Bentuk karakter soal ujian itu bang soal ada bang soal yang mudah ya, yang cenderung mudah. Maksudnya mudah itu sama dengan tryout gitu. 80% kurang lebih 80% sama dengan soal tryout yang Bapak Ibu kerjakan saat ini. Tapi ada juga bang soal yang sulit Bapak Ibu. Pernah saya mengajar di satu kelas waktu itu ketika dikasih soal tryout ya, soal tryout dari LKPP. Waktu itu yang mendapatkan skor di atas passing grade itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan waktu masih tingkat dasar itu di atas 200 skornya. Di atas 200 itu berarti kalau sekarang sekitar 90 skornya. Tapi pada saat ujian justru yang skor-skornya tinggi itu yang tidak lulus. Malah yang tidak capai passing grade pada saat tryout itu yang lulus. Kenapa begitu? Karena yang tadi saya bilang, yang ini yang skornya pada saat tryout itu tidak mencapai passing grade, dia ketemu bang soal mudah Bapak Ibu. Bang soal mudah yang tadi yang mirip tryout, dia kan sudah berapa kali kerjakan tryout, mirip dengan tryout gitu. Tapi yang skornya tinggi ternyata dapat bang soal sulit. Bang soal sulit itu yang banyak soal-soal analisa ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami dengan baik gitu. Jadi jangan hanya gunakan metode menghafal, tapi sebaiknya pahami ya alur proses pengadaan barang jasa itu seperti apa, khususnya untuk metode pemilihan yang paling banyak komposisi soalnya. Nah, ini metode pemilihan ini sudah pasti keluar dengan model soal analisa ya, analisa seperti yang saya sampaikan tadi soal cerita itu digambarkan di dalam soal itu ini sedang terjadi proses e-purchasing seperti itu. Jadi di dalam soal itu ada pelakunya siapa ya, ada seperti apa prosesnya ya, anggarannya berapa itu di dalam soal. Yang ditanyakan metodenya bagaimana ya, metode pemilihannya bagaimana gitu. Ada juga di dalam soal di situ digambarkan bahwa ini ada pengadaan dan ternyata pengadaannya ini ada dalam katalog elektronik. Ditanyakan ini metode yang tepat, metode mana? Kalau dalam katalog elektronik atau toko daring berarti e-purchasing kan? Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Ada juga soal ujian yang digambarkan gitu, yang langsung ke implementasi. Misalnya ada soal ujian pengadaan bibit ya, digambarkan di Dinas Pertanian karena soal analisa itu lumayan agak panjang gitu ya, ada ceritanya. Jadi di Dinas Pertanian atau di Kementerian X gitu, terdapat pengadaan bibit ya atau benih padi gitu dengan
kata keterangan bla 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 ya anggaran sekian dan lain sebagainya. Yang ditanyakan metode pemilihan yang tepat. Kalau penunjukan langsung kan ada kriteria. Salah satunya ada bibit, benih unggul ya. Nah, itu termasuk dalam kriteria penunjukan langsung. Sehingga Bapak Ibu perlu pahami ini. Dan kalau bingung, tidak masalah, Bapak Ibu bisa buka modul ya. Makanya itu kalau modul ya, modul kalau di saya ini sudah saya kasih tanda ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama supaya pada saat ujian nanti Bapak Ibu tidak kebingungan. Nah, seperti ini modul yang di saya gitu. Ini sudah saya kasih tanda kata-kata kunci yang sering keluar pada saat ujian ya. Nah, ini dari sekian banyaknya ini 85 lembar modul pemilihan penyedia yang paling penting sekali ini Bapak Ibu kasih tanda gitu ya. Jadi memang agak sulit materi pemilihan. Tapi kasih tanda ini modul mulai halaman 14. Nanti cek modul masing-masing. Ini saya lupa ini yang versi 31 ya. Di Bapak Ibu yang versi berapa modulnya? Kalau masih 31 berarti masih sama halaman 14. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah saya kasih tanda-tanda yang sering keluar. Kalau yang warna kuning, ini soal yang selalu keluar selama ini. Kalau yang warnanya sudah bukan kuning, berarti itu yang baru-baru keluar, ya. Gitu. Dan mana saya tahu, kan saya sering cerita ya. Ini biasanya peserta bilang, "Ibu betul yang Ibu bilang kemarin, itu yang pengadaan langsung itu keluar Ibu yang paling banyak 200 juta." Nah, seperti itu Bapak Ibu. Penunjukan langsung, ini kriteria-kriterianya ya. Kalau dihafal ini agak sulit, jadi bisa dibaca karena open book juga. Jangan lupa kasih sticky note, tapi dikasih kuning di sini karena ini soal yang sering keluar. Benih padi, jagung ya, kedelai, pupuk. Pupuk ini sering kali keluar di soal ujian Bapak Ibu. Gitu. Kemudian untuk tender cepat, ini juga yang sering keluar di soal ujian. Yang kuning-kuning ya. Ini jasa konsultansi, ini karena tidak saya kasih kode berarti ini jarang, tapi bisa saja besok mungkin saja ada bang soal terbaru, mungkin saja sudah bergeser ya. Soal ujiannya kalau dulunya lebih banyak ke yang tiga sekawan, barang konstruksi jasa lainnya, mungkin saja di bank soal terbaru sudah ke jasa konsultansi. Tapi selama ini lebih banyak ke yang tiga sekawan tadi. Nah ini di jasa konsultansi ya ada istilah repeat order. Ini juga sering keluar ya satu nomor biasanya. Repeat order ini adalah permintaan berulang. Jadi untuk jasa konsultansi Bapak Ibu, jasa konsultansi itu metode pemilihannya ada tiga. Pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami seperti apa masing-masing metode tersebut. Untuk penunjukan langsung, karena penunjukan langsung ini kan ada kriteria keadaan tertentu. Salah satunya adalah ya ini repeat order. Repeat order ini maksudnya, misalnya nih, ada dinas, misalnya dinas kesehatan. Dinas kesehatan ini di tahun 2023 ada proyek pembangunan puskesmas. Nah, proyek pembangunan puskesmas ini ada konsultannya, konsultan perencana. Konsultan perencana ini dia merencanakan ya bangunan puskesmas itu, puskesmas di wilayah A misalnya, di Kabupaten X. Di tahun 2024 ada pembangunan puskesmas lagi untuk wilayah B di kabupaten yang sama, Kabupaten X. Sama ya spesifikasinya, ruang lingkupnya, outputnya sama dengan puskesmas yang tahun sebelumnya. Maka bisa dilakukan penunjukan langsung, repeat order ke konsultan yang kemarin melakukan perencanaan ya pembangunan gedung puskesmas A, wilayah A tadi. Itu karena sama kan spesifikasinya sama, outputnya sama gitu. Ternyata 2025 ada lagi pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan puskesmas C ya. Ketika PPK-nya lihat, oh ini spesifikasinya sama, outputnya sama, maka bisa dilakukan repeat order lagi, penunjukan langsung ke konsultan yang tahun sebelumnya, gitu. Konsultannya sama. Repeat order ini batasannya maksimal 2 kali, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi dia kerja di 2023, kemudian 2024 repeat order lagi ke dia, berarti 1 kali. 2025 repeat order lagi ke dia, 2 kali. Berarti 2026 kalau ada pembangunan ya, perencanaan jasa konsultansi, perencanaan pembangunan puskesmas wilayah D,
Walaupun outputnya sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya, sudah tidak bisa repeat order lagi ke konsultan yang tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, tahun sebelumnya Bapak Ibu. Karena batasannya hanya 2 kali. Ini pernah keluar di soal ujian, gitu. Dan untuk seleksi juga seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk metode kualifikasi, tadi metode pemilihan. Nah, kalau metode kualifikasi, kualifikasi ini adalah kemampuan dari si penyedia, gitu, dari si calon penyedia barang jasa dalam menawarkan barang jasanya, gitu. Kualifikasi ini ada dua, Bapak Ibu. Ya, ada namanya pasca kualifikasi, ada namanya prakualifikasi. Yang dinilai dalam kualifikasi, tadi kan kemampuan, ya, kemampuan dalam hal dokumen, ya, dokumen perusahaannya ini sesuai. Misalnya tadi ada pengadaan tong sampah, maka calon penyedia yang menawar itu harus yang menjual tong sampah, bukan kontraktor, ya, perusahaan konstruksi. Itu tidak bisa kan? Itu kemampuan yang pertama. Kemampuan yang kedua itu kemampuan dalam menyediakan barang jasanya, gitu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Nanti kita pelajari detail ya pada saat tatap muka, Bapak Ibu kita bahas secara detail, secara teknis di sana. Nah, ini masih gambaran umum. Untuk kualifikasi tadi, karena penilaian, ya, kualifikasi berarti penilaian gitu terhadap kemampuan dari si calon penyedia barang jasa, terhadap kompetensinya, terhadap persyaratan yang dia miliki untuk bisa mengikuti proses pemilihan penyedia. Kalau pasca, ini pasca sering kali keluar di soal ujian. Kebanyakan soal ujian ya level 1, kalau ditanyakan metodenya seperti apa? Ada kasus, ini ada pengadaan misalnya gedung kantor, ada pengadaan misalnya pengadaan iya gedung kantor misalnya dengan anggaran 3 miliar. Itu metode kualifikasinya apa? Kebanyakan jawabannya pasca kualifikasi Bapak Ibu, bukan prakualifikasi. Kenapa? Karena ini kata kuncinya yang perlu Bapak Ibu ingat. Kalau barang, konstruksi, jasa lainnya, ketika pekerjaan itu tidak kompleks, maka metodenya adalah pasca kualifikasi. Kalau kompleks pra, jarang sekali ya kalau kita di daerah, kalau provinsi sudah ada ya yang pra, kalau kalau di kabupaten biasanya jarang ya Bapak Ibu. Nah, kompleks itu apa? Pekerjaan kompleks ini yang resikonya tinggi, yang membutuhkan peralatan khusus gitu. Kalau pengadaan gedung kantor 3 lantai itu kan tidak perlu peralatan khusus di situ Bapak Ibu. Karena peralatannya itu sama ya. Itu ada konslet mixer ya seperti itu, ada dump truck, itu persyaratannya. Itu peralatan yang digunakan. Jadi kebanyakan masuk di tidak kompleks. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Sedangkan untuk jasa konsultansi, kalau perorangan itu pasca, kalau badan usaha ya, badan usaha itu masuknya di prakualifikasi. Sehingga kalau ada soal ujian terkait jasa konsultansi, ada gambaran kasusnya seperti apa, paket pekerjaannya seperti apa, kemudian Anda ditanyakan metode kualifikasinya apa. Kebanyakan jawabannya, kalau jasa konsultansi ya, kebanyakan jawabannya prakualifikasi. Kenapa? Karena kebanyakan soal ujian itu, jasa konsultansinya itu badan usaha Bapak Ibu ya. Itu jarang yang perorangan ditampilkan di dalam soal ujian. Jadi ini yang Bapak Ibu identifikasi di dalam soal ujian kalau ditanyakan disebutkan situ tender, tendernya kompleks atau tidak kompleks. Itu kata kuncinya. Dan juga kalau penunjukan langsung Bapak Ibu, penunjukan langsung ini sudah pasti prakualifikasi. Jadi ketika nanti ada soal ujian ditanyakan terkait metode kualifikasi, ingat sekali lagi Bapak Ibu identifikasi dulu kata kuncinya yang ada di dalam soal ujian ya. Kalau sudah tahu, sudah ketemu kata kuncinya, ini sudah ketemu tidak kompleks, maka Anda bisa menjawab. Oh itu pasca. Kalau ketemu di soal ujian, oh ini penunjukan langsung. Oh berarti prakualifikasi. Seperti itu. Kemudian ini lagi metode evaluasi penawaran. Ini juga sering keluar ya. Di sini juga sudah saya kasih kata kunci ya di modul yang ini yang saya punya. Bapak Ibu bisa adopsi juga. Eh, untuk barang konstruksi jasa lainnya itu ada 3 metode evaluasi penawaran. Ada sistem nilai, BSUE, dan juga harga terendah. Sistem nilai
Ini ya, sistem nilai ini sebenarnya ini ya Bapak Ibu, ini agak teknis. Saya takut Bapak Ibu nanti pusing kepalanya belajar, tapi mungkin nanti kita pelajari secara teknis ya pada saat di kelas. Tapi gambaran umumnya ketika sistem nilai itu dipilih, maka pekerjaan yang ada, ya, pengadaan yang ada itu perlu memperhitungkan penilaian teknis dan juga harga, gitu. Teknis dan harga. Ini kita berbicara tentang penawaran, ya. Jadi ada dua yang dievaluasi dari si calon penyedia barang jasa. Ada kualifikasinya, ada penawarannya. Kalau kualifikasinya terkait kemampuannya tadi, ya, kemampuan perizinannya, ya, seperti itu. Pengalamannya itu ada di kualifikasi. Kalau penawaran bukan terkait badan usahanya, tapi terkait barang jasa yang dia tawarkan, gitu. Nah, kalau kualifikasi tadi yang dinilai ada dua ya, administrasi dan juga teknis. Kalau penawaran yang dinilai ada dua, administrasi, teknis, dan juga harga. Nah, untuk sistem nilai, ketika si Pokja itu akan memperhitungkan penilaian teknisnya sendiri, harganya sendiri. Maksudnya teknis, teknis penawaran itu adalah spesifikasi teknis yang dia tawarkan, metode pelaksanaan yang dia tawarkan, ya, jangka waktu pelaksanaan yang dia tawarkan itu akan dibandingkan dengan perusahaan atau penawar-penawar yang lain, Bapak Ibu. Itu namanya teknis. Gitu. Terakhir baru harga, ya. Kalau Pokjanya melakukan penilaian terhadap dua hal tersebut, berarti itu masuk di sistem nilai. Kabar baiknya untuk sistem nilai ini, kalau pekerjaan konstruksi, kebanyakan di soal ujian itu pakai harga terendah jawabannya. Ya, karena sistem nilai kalau konstruksi itu hanya untuk konstruksi terintegrasi. Gitu. Ini agak berat ya materinya, nantilah kita bahas di pertemuan tatap muka Bapak Ibu. Ini sudah saya kasih kode-kode ya. Dan juga jasa konsultansi ini juga sudah ada kode-kodenya, ini tinggal dibaca. Kalau ujian juga, kalau yang jasa konsultansi sebenarnya bisa bisa open book ya. Gitu, tinggal dianalisa di kasus yang ada masuk di mana. Apakah pekerjaan sederhana? Biasanya di soal ujian itu dibunyikan gitu. Misalnya ada pengadaan ATK. ATK ini kan rutin tiap tahun ada gitu. Nah, tapi ini jasa konsultansi ya. Jasa konsultansi berarti yang tiap rutin tiap tahun ada itu apa? Nah, itu Bapak Ibu lihat di dalam kasus ya. Nah, masukkan, cocokkan ini dengan kata kunci yang ada di sini. Dan untuk penyampaian dokumen penawaran, nah ini sebenarnya paling mudah sekali, tapi banyak yang salah menjawab di sini. Yang mana untuk penyampaian dokumen penawaran ini berkaitan dengan metode evaluasi penawaran tadi. Jadi kalau biasanya di soal ujian Bapak Ibu, di nomor 54 ada kasus ya, ada pengadaan misalnya pembangunan kantor inspektorat, misalnya seperti itu. Dengan data bla 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 di dalam soal. Anda akan ditanyakan ini metode evaluasinya apa? Kemudian Anda pilih harga terendah. Maka di soal berikutnya, soal nomor 55 biasanya dikasih kasus yang sama dengan pertanyaan beda. Kalau di nomor 54 ditanyakan evaluasi penawaran, maka di nomor 55 ditanyakan metode eh, penyampaian dokumen penawaran. Jadi tadi ya, kalau di nomor 54 Anda jawab harga terendah, maka di nomor 55 jawablah satu file. Ini kata kuncinya. Ya. Nah, ini kalau Anda paham, ini eh, akan tinggi sekali ya skor Bapak Ibu, bisa di atas 90 karena soal ujian yang metode pemilihan itu sering sama kasusnya tapi beda pertanyaannya seperti itu. Kalau sistem nilai berarti dua file. Ya. Nah, ini juga ada dua tahap. Kalau jasa konsultansi lebih mudah lagi Bapak Ibu. Ini sudah ada kata kuncinya ya. Jadi kalau di nomor 54 ada kasus ya jasa konsultansi perencanaan puskesmas anggarannya 80 juta berarti pengadaan langsung. Di nomor 55 kasus yang sama ditanyakan metode penyampaian dokumen penawaran, maka satu file. Jadi seperti itu cara belajarnya. Nah, ini perlu diulang-ulang ya Bapak Ibu nanti. Ini kalau memang betul-betul ingin lulus dengan skor yang tinggi, karena kalau Anda lulus dengan skor tinggi, biasanya di atas 80 atau di atas 90 apalagi, itu biasanya ini ya, kalau pengalaman saya, dulu kita direkrut dari LKPP untuk jadi fasilitator Bapak Ibu. Ya, jadi usahakanlah bisa kalau bisa berupaya maksimal ini bisa lulus dengan skor di atas 80 ya.
gas ya, kita belajar sungguh-sungguh dari sekarang gitu. Tapi kalau yang penting lulus lah, oke, tidak masalah gitu. Nah ini ya pemberian penjelasan dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk modul pemilihan. Memang agak banyak dan agak berat materi pemilihan ini Bapak Ibu. Sehingga saya sarankan yang betul-betul ingin lulus pada saat ujian nanti, karena mungkin masih ada 1 minggu waktunya, saya sangat harapkan ya, saya sarankan ke Bapak Ibu, jangan belajar ya nanti sudah mau besok ujian gitu. Jadi dari sekarang Bapak Ibu baca modul. Ini di YouTube saya ya, di channel YouTube saya itu Faradila Yusuf Liputo, Bapak Ibu bisa lihat ada penjelasan detail dari setiap modul kompetensi level 1. Bapak Ibu nonton itu, Bapak Ibu catat poin-poin yang tidak dipahami, kemudian kita bisa diskusi, mungkin kalau ada grupnya kita akan diskusi di dalam grup ya, supaya Bapak Ibu bisa clear sebelum kita pertemuan ketika tatap muka nanti. Kurang lebih seperti itu ya gambaran dari modul pemilihan penyedia. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Ini materi dibagikan. Oke, nanti insya Allah kalau sudah ada grupnya ya, atau saya japri ke Ibu Dewi sebentar untuk Iya, bisa. ya, untuk modul yang sudah ada kuning-kuningnya tadi. Gitu. Oke, modul pemilihan cukup ngos-ngosan di sini. Ini sudah siang bahas pemilihan penyedia. Mungkin ada yang mau diskusi? Izin Bu, untuk Silakan. ujiannya nanti apakah modul itu yang di bawah modul 1 Oke. sampai modul 6? Kalau ujian Izin, modul izin. modul 1 sampai modul 6 ya. Nanti kalau untuk ujian ditanyakan langsung ke Pak Hendro ya. Siap. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan di open mic semua. Ini kalau belum bertanya berarti belum clear ini materi pemilihan. Memang agak berat ini. Iya. Mesti diulang-ulangi. Oke, Pak Randy mau bertanya, silakan. Ini eh, belum bertanya, Mas sudah aman atau bingung? Aman Tapi kayaknya aman ini. ya, aman untuk sementara Aman ya. kayaknya ini. Nanti kita gas Kira-kira pada saat aman. tatap muka. Oke, oke. Nanti tatap Itu muka seperti itu baru kita banyak gas. bertanya ini. Rangkuman. Oke, nanti rangkuman saya japri ke Ibu Dewi ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk setelah modul pemilihan sebenarnya tidak terlalu sulit ya menurut saya itu. Karena yang paling berat tadi modul pemilihan ini. Oh ini masih ada, sorry. Masih ada modul kontrak. Modul kontrak ini posisinya kedua gitu dari modul pemilihan. Karena agak tahapan kontrak itu kan agak panjang ya, Bapak Ibu, sehingga perlu dibedah satu-satu dari setiap tahapan itu. Apalagi pengendalian kontrak itu agak panjang. Nah, untuk modul kontrak ini, perumusan kontrak yang tadi yang saya jelaskan di tahap persiapan pengadaan, yaitu ketika kita menyusun rancangan kontrak, tadi saya sudah bahas di awal terkait klausul-klausul, tolong PR-nya Bapak Ibu sebelum tatap muka, Bapak Ibu lihat itu format rancangan kontrak yang ada di lampiran Perlem LKPP nomor 12 2021. Itu. Kalau mungkin terlalu tebal karena ribuan halaman, Bapak Ibu tinggal cari di Google ya, format rancangan kontrak, misalnya surat perjanjian gitu. Format rancangan kontrak, misalnya SPK ya, surat misalnya ada surat pesanan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu tinggal unduh, kemudian Anda lihat di klausul kontraknya, Anda pelajari ya bagaimana ya caranya, baru kita diskusi bisa dalam grup sebelum tatap muka. Untuk tim pengelola kontrak tadi juga sudah saya bahas di awal Bapak Ibu, yaitu tim yang membantu PPK ya. Ada tim administrasi, ada tim yang melakukan penyusunan ya, ada tim yang melakukan pengawasan gitu ya, ada macam-macam. Ini bisa Bapak Ibu baca di dalam modul. Nah, untuk pengendalian kontrak ini yang agak panjang. Ini perlu kita bahas nanti ya pada saat pertemuan tatap muka. Intinya, ketika Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan sudah menetapkan ya dan mengumumkan hasil pemenang, kemudian diserahkan kepada PPK untuk berita acara hasil pemilihannya, oleh PPK diterbitkan SPPBJ, yaitu sudah mulai tahap kontrak.
Kemudian ada proses-proses berikutnya ya, tahapan-tahapan berikutnya itu ada namanya tanda tangan kontrak ya. Kemudian ada namanya serah terima lokasi pekerjaan ya. Ada site take over gitu. Ada yang namanya kontrak kritis. Nah, kontrak kritis ini sering kali ditanyakan pada saat ujian. Tapi karena ini sudah mulai siang ya, nanti tidak masuk materinya kalau saya jelaskan sini karena agak teknis. Insya Allah nanti kita akan bahas pada saat tatap muka Bapak Ibu. Sebelum tatap muka, karena materinya agak berat untuk pengendalian kontrak, saya sangat mengharapkan ya, dengan kerendahan hati saya sangat mengharapkan Bapak Ibu nonton channel YouTube saya untuk materi pemilihan penyedia dan materi kontrak sebelum kita tatap muka nanti. Ya, itu. Kemudian ada perumusan kontrak, bahan data dan lain sebagainya. Ini juga ini ya apa sering keluar gitu. Bukan sering keluar lagi, tapi pasti keluar ya pada saat ujian. Dan untuk modul swakelola, untuk swakelola ini modulnya tipis Bapak Ibu dan tidak sulit sebenarnya tahapan-tahapan dalam swakelola ini. Tapi soal ujiannya lumayan rumit untuk swakelola. Karena swakelola ini soal ujiannya itu kebanyakan ya 80% soal analisa. Berarti kasus. Itu ada kasus ya, ada kejadian di kementerian apa gitu ya. Ada pengadaan bla 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 gitu, anggaran sekian. Nah, itu dilakukan swakelola, kemudian akan ditanyakan siapa yang jadi tim persiapan, siapa yang jadi tim pelaksana, siapa yang jadi tim pengawas. Kurang lebih seperti itu gambaran soal ujian untuk swakelola. Sehingga ini swakelola ini perlu analisa gitu ya. Kita akan menganalisa siapa ya kira-kira dari data yang ada di dalam soal siapa ya yang jadi pelaksananya. Siapa ya yang akan ditunjuk sebagai pengawasnya gitu. Nah, sehingga ya walaupun mungkin kalau ketika Anda baca mudah sekali ini materi swakelola, tipis sekali modulnya. Padahal ini agak rumit soal ujiannya. Sehingga persiapkan dari sekarang Bapak Ibu supaya nanti pada saat ujian itu Bapak Ibu bisa mengerjakan dalam waktu yang singkat. Karena saya waktu ujian pertama ya, yang waktu tingkat dasar itu 80 nomor itu saya kesulitan sekali. Jadi ini apa ya? Kayak keluar api-api sampai kepala ini Bapak Ibu pada saat mengerjakan itu, apalagi soal yang pemilihan ya. Itu waktu itu eh passing grade-nya kalau saya tidak salah ingat 168. Waktu itu saya lulus skornya 163 apa 165. Jadi hanya butuh 1 sampai 2 nomor untuk bisa lulus Bapak Ibu pada saat itu. Susahnya minta ampun itu. Selesai waktu saya belum selesai mengerjakan semua soal. Itu memang sakit kepala saya pada saat keluar ujian. Tapi pada saat ujian kedua ya, dengan soal yang kurang lebih sama sulitnya, itu saya bisa mengerjakan dalam waktu kurang dari waktu itu hanya 30 sampai 40 menit selesai 80 soal. Itu saya mengerjakannya cepat sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah tahu triknya. Dan triknya itu sudah saya rangkum di dalam rumus 12. Bapak Ibu cari di YouTube rumus 12 PBJ. Nonton, pelajari di situ caranya Bapak Ibu ya, triknya supaya Bapak Ibu bisa dengan apa ya, dengan nyaman mengerjakan soal ujian nanti tidak sakit kepalanya insya Allah. Ya, dipersiapkan dari sekarang Bapak Ibu, jangan nanti semua ujian baru pusing belajar. Jadi dari sekarang ya. Dan untuk manajemen rantai pasok ini biasanya 3 sampai 5 nomor saja komposisi soal ujiannya. Ini saya kira sebenarnya tidak sulit ya. Nanti kita akan bahas mungkin pada saat tatap muka. Dan ini karena sudah mau jam 12 ya, ini sudah mau waktu sholat, mungkin saya kembalikan ke moderator. Masih ada yang mau diskusi atau bagaimana pengaturan selanjutnya? Ini saya kembalikan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan pada saat sinkronos ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Faradila atas kesempatan dan waktunya. Izin Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Mumpung Bu Faradila masih stay. Paham? Clear, clear, clear. Clear. Perwakilan dari Pak Agus tadi clear sudah. Aman. Dan aman. Salah. Iya, pasti bagus. Iya. Kan nanti bisa di nonton di Kalau YouTube bisa Faradila ya. langsung kunci jawabannya saja, Pak.
Kalau begitu bisa lulus semua itu. Oh, Ah, bisa langsung kunci jawaban saja. dan kunci bukan sama kita, Pak. Bu Faradila itu untuk YouTube-nya bisa dinonton di ano ya, Bu? Di link panduan Ibu ya. Mute, Bu. Di mute, Bu. Di mute. Nanti cari saja Faradila Yusuf Liputo di YouTube itu atau Oke. rumus 12 PBJ. Insya Iya, Allah room ketemu situ. 12 PBJ. Ya, kayaknya sudah clear semua ini. Pak Ade, silakan Pak Ade. Ada kendala Pak Ade? Kendala di modul 3 saja, Pak. Nanti sebentar sore, Pak, dilanjut lagi, Pak, belajar. Belajar kembali. Oke. Terus tidak ada ditanyakan ke Bu Faradila, Pak Ade? Tidak perlu? Belum, Pak, belum, Pak. Oh, belum. Berarti sudah paham. Iya, Pak. Iya, Pak, baik, Pak. Enak. Bagus kalau puasa-puasa begini paham semua apa-apa. Jago-jago semua berarti ini. So siap ujian ini. Siap Tak usah ujian tatap sudah muka Jo, sebetulnya ini. langsung Jo. Iya. Pak Gafar, ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Bagaimana Pak Gafar? Aman Pak. Oke, kalau begitu izin karena hampir menjelang jam 12. Eh, bagaimana Bu Fadila kita cukupkan dulu? Oke, jadi sesuai arahan Pak Gup ya. Iya, 30 menit tiga sebelum puluh jam menit sebelum 12. 12. Jangan sampai diangkat karena sudah Betul. kita diberikan izin. Alhamdulillah akhirnya untuk BBJ level 1 angkatan 8 ini bisa jalan lagi karena kemarin sudah mau di-cut, tapi alhamdulillah kita bermohon dan kemarin sudah di ACC untuk dilanjutkan. Baik, untuk kesempatan untuk seksi Zoom pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Faradila karena sampai jam 12 sudah kita masih akan ada kegiatan kita disemprot kembali. Mending kita cukupkan sampai di hari ini. Baik untuk Bu Faradila, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih semua. Ya, 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 sampai ketemu Assalamualaikum ya. warahmatullahi ya. wabarakatuh. Nanti kita ketemu Kasih, di Bu. kelas sinyal. Baik, Kasih, Bu. silakan Bu Faradila kalau izin live.